Oke, sebelum Kak menceritakan semua masalah-masalah yang akan Kak ceritakan hari ini, Kak harus mengetahui bahwa di dalam bimbingan konseling ini kita harus saling ada keterbukaan di antara konseli dan konselor, bahwa semua cerita-cerita yang akan Kak ceritakan kepada saya itu adalah rahasia yang sangat private, agar supaya hanya antara konseli dan konselor yang mengetahui setiap masalah-masalah yang Kak hadapi, agar supaya Kak mempercayai saya sendiri sebagai konselor, agar supaya Kak lebih percaya diri untuk menceritakan segala cerita-cerita yang akan Kak ceritakan. Untuk itu saya mau katakan kepada Kak semua yang Kak rasakan, agar supaya Kak bisa ceritakan kepada saya, dan saya boleh menemukan jalan keluar dan memberikan motivasi kepada Kak. Jadi di sini kalau boleh mau bertanya kepada Kak, apa masalah yang Kak hadapi saat ini? Jadi masalah yang saya hadapi saat ini itu masalah tentang perekonomian keluarga saya, Mbak. Jadi saya saat ini sedang berkuliah di sebuah universitas, dan saya menceritakan kepada Mbak bahwa ekonomi keluarga saya sangat minim, dan banyak sekali kekurangan yang saya hadapi di kehidupan saya saat ini. Oke, sekarang Kak sedang berkuliah semester berapa ya kalau boleh tahu? Ya, saya kuliah sudah semester 8. Sudah tahap terakhir, Mbak. Terakhir ya. Oke, jadi Kak mau bertanya di sini, dari awal Kak masuk kuliah, apa motivasi yang ada pada Kak untuk Kak boleh mau berjuang sampai saat ini? Jadi motivasi saya berjuang sampai pada titik ini yaitu keluarga saya, yang terutama orang tua saya. Oke, di sini sebelum Kak menceritakan semua masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan Kak, di sini saya memberitahukan dalam bimbingan konseling ini ada kerahasiaan yang sangat besar, karena agar supaya terjalin kepercayaan antara konseli dan konselor, yang mana konseli akan menceritakan semua masalah-masalah yang sudah ia hadapi, dan konselor juga menemukan akan setiap masalah-masalah yang sudah dihadapi dan apa sumber masalah-masalah yang dihadapi. Jadi di sini harus ada keterbukaan ya Kak dari antara konseli dan konselor, agar supaya saya juga sebagai konselor bisa menemukan jalan keluarnya, dan dijamin Kak untuk setiap masalah-masalah atau kerahasiaan yang sudah Kak ceritakan kepada saya itu ada kerahasiaan yang sangat penuh, dan hanya antara konseli dan konselor yang mengetahuinya. Jadi Kak tidak perlu takut untuk menceritakan semua masalah-masalah yang sudah Kak hadapi. Jadi di sini kamu bertanya apa masalah yang Kak hadapi saat ini? Jadi kedatangan saya ke sini menceritakan masalah yang saya hadapi saat ini, yaitu masalah saya dan keluarga saya, Mbak. Jadi keluarga saya ini atau terlebih khusus mama saya, karena dimana 5 tahun yang lalu papa saya sudah meninggal, dan saat ini mama saya sudah mempunyai pacar baru, dan pada saat ini saya sedang menempuh pendidikan di universitas, dan saya sudah semester 8 dan sudah dibilang semester akhir ya, Mbak. Jadi sangat membutuhkan dukungan, support, bahkan ekonomi yang cukup untuk kelangsungan gelar saya. Jadi saya ingin cerita kepada Mbak kalau saya dan mama saya mempunyai masalah karena pasangannya tidak setuju dan tidak membiayai saya bersekolah di universitas ini. Oke, jadi dari cerita-cerita yang sudah Kak ceritakan,
Jadi di sini mohon maaf, saya mau bertanya kepada Kak, dari Kak mulai masuk kuliah dari semester 1 sampai sekarang yang boleh ada di titik ini semester 8, kalau mau dibilang sudah sangat jauh perjalanannya. Kalau mau ditanya Kak, apa motivasi awal dari Kak masuknya kuliah? Apa yang memotivasi Kak? Jadi motivasi saya kuliah yaitu karena orang tua saya, yang terlebih khusus papa saya, karena pesan beliau yang terakhir, dia bilang kalau kejarlah cita-citamu setinggi langit, karena ke depan mungkin papa sudah tidak akan sama-sama dengan saya dan saya pastinya akan hidup mandiri. Jadi papa memberitahukan saya pesan-pesan terakhir bahwa saya harus kuliah dan harus mendapat gelar sarjana. Jadi yang menjadi masalah di sini kedatangan seorang laki-laki yang mengganggu atau menjadi penghambat Kak saat kuliah ya. Jadi saya mau bertanya, apakah laki-laki tersebut sudah bersama-sama dengan ibu Kak, ibu dari Kak dari semenjak Kak kuliah dari semester 1 atau kurang? Iya, jadi laki-laki ini Mbak sudah sama-sama setinggal serumah dengan mama saya itu semenjak saya semester 4. Jadi sudah 2 tahun belakangan mama saya dan pacarnya itu sudah tinggal sama-sama. Jadi semenjak itu saya membiayai diri saya sendiri, uang kos saya cari sendiri dengan kerja keras yang saya harus dapati di luar jam kuliah. Saya harus membagikan waktu saya untuk mendapatkan uang untuk membayar uang kos dan uang kuliah saya, Mbak. Jadi saya sangat terbebani dan saya sangat menyesal bisa ada laki-laki itu di kehidupan keluarga saya. Kak mau menyarankan dari saya menyarankan kepada Kak bahwa Kak harus berusaha mencari di mana ibu berada saat ini, di mana ibu apa kondisi yang ibu alami saat ini. Jadi Kak harus menjalin komunikasi yang terbaik, karena Kak harus memberikan penjelasan kepada ibu, kepada mama dari Kak bahwa Kak adalah tanggung jawab yang besar bagi ibu. Jadi Kak harus bertemu secara langsung dengan ibu dan membicarakan segala apa yang sudah Kak alami dan Kak rasakan, Kak ceritakan kepada ibu. Pasti seorang ibu akan tersentuh hatinya mendengar segala apa yang sudah Kak rasakan. Nah, bolehkah begitu Kak? Iya, Mbak. Jadi gini, dari cerita-cerita yang Kak sudah ceritakan kepada saya boleh menyimpulkan secara langsung dari cerita-cerita Kak yang sudah Kak temui bahwa dalam kehidupan Kak itu ada seorang laki-laki yang menghambat akan kuliah yang seharusnya ibu dari Kak yang menunjang akan ekonomi yang sudah Kak lalui, tetapi ketika datangnya laki-laki tersebut justru merusak akan tanggung jawab seorang ibu kepada Kak sebagai anak. Jadi di sini saya mau katakan kepada Kak untuk bertemu secara langsung dengan ibu Kak dan menyampaikan apa yang sudah Kak rasakan dan apa yang sudah Kak alami. Pasti ibu tersebut atau ibu dari Kak akan tersentuh hatinya dan berpikir secara dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Dan semoga demikian. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan kedua. Semoga ketika Kak kembali Kak sudah bertemu dengan ibu dari Kak dan bercerita secara langsung. Ya, baik Mbak. Terima kasih ya Mbak. Malam.